Toilet itu hening, tapi Ajis tetap tidak bisa berpikir dengan tenang. Jantungnya berdegup kencang, dan dahinya dilumuri oleh keringat. Rumah itu tidak panas, namun Ajis sudah membayangkan bahwa dirinya berada di neraka. Semua bermula ketika Ajis memulai usaha ikan hias yang ia buka di depan rumahnya. Ia tak tanggung-tanggung membuka usaha ini, mulai dari ikan hias, kura-kura, tumbuhan air, batu, pasir, akuarium, pakan, obat ikan, hingga hiasan akuarium disediakan oleh Ajis. Tentu saja modalnya besar dan ia boleh dapat dari hasil pinjaman. Ia melihat ikan hias sedang digemari oleh orang-orang dan merasa bahwa akan selalu ada basis penggemar yang bertahan seperti para penggemar burung kicau. Maka dari itu, ia optimis meninggalkan pekerjaannya dan memilih untuk menerjunkan diri ke dunia bisnis. Sayangnya, kenyataan tidak seperti yang ia bayangkan. Setiap harinya Ajis ditemani ikan-ikan sambil menunggu pengunjung, walau pengunjung jarang sekali yang datang. Sekalipun ada, paling hanya membeli pakan ikan atau ikan hias 3 ekor, yang tentu saja keuntungannya tidak seberapa. Ajis hanya memandangi ikan-ikan, tenggelam di dalam bosan karena rezeki tidak kunjung datang. Kebosanan tersebut sudahlah berada pada tahap menyedihkan, karena ia sudah mulai menamai setiap ikan yang ia pandangi. Ami yang dijanjikan akan dipinang oleh Ajis saat akhir tahun tentu marah melihat hasil dari pemikiran kepalanya seperti batu. Sebelumnya mereka terlibat percecokan tentang bisnis ikan ini. Ajis bersikukuh bahwa ia ingin berdiri di atas kaki sendiri, dan Ami lebih percaya bahwa Ajis akan bangkrut, sehingga ia menyarankan pacarnya itu untuk melanjutkan pekerjaan di kantor sembari menabung. Kan udah aku bilang, Jis, kalau ujungnya bakal begini, ujur Ami. Namanya bisnis pasti nggak selalu lepas landas dan baik, Mi. Coba tolong ngertiin, kalau aku buka bisnis juga biar kita bisa dapat kesempatan yang lebih baik, ucap Ajis. Kamu udah bodoh, bebal, Ami membentak. Jaga omongan kamu, Ajis balik membentak sambil mengarahkan jari telunjuk ke mulut Ami. Apa? Mau apa kamu? Pokoknya aku gak mau tahu kalau sekiranya kamu gak ngeberesin semua ini. Mending gak usah nikah aja sekalian. Aku juga capek setiap hari cuma dikasih ketidakpastian. Mendengar pernyataan seperti itu, Ajis kesal bukan main. Ia tak menyangka orang yang ia harapkan dapat membantunya di situasi terpuruk seperti ini malah menghujatnya. Seandainya Ami adalah orang asing dan bukan perempuan yang ia temui di sebuah jalan ketika menuju ke minimarket atau tempat wisata, Ajis sudah menghajar orang itu habis-habisan. Karena yang melontarkan kalimat itu adalah pacarnya sendiri, ia hanya masuk ke dalam rumah, meninggalkan Ami bersama sekardus pakan ikan emas koki. Ajis sudah pusing bukan kepala untuk mencari cara agar dapat memutarbalikkan nasibnya. Menjual semua aset yang ia miliki dirasa mustahil. Begitupun mencari pekerjaan lagi. Pria itu memutuskan untuk menelepon beberapa kawan yang dirasa mampu memberinya solusi, minimal wejangan yang menenangkan kepalanya sekarang. Setelah menelepon 2-3 orang, salah satu temannya bernama Salim memberikan saran yang tidak terpikir sebelumnya oleh Ajis. Kamu gak mau cobain minta tolong ke Sueb? Tanya Salim. Pria yang sedang berbicara di seberang telepon dengan Ajis adalah Salim, teman SMA-nya. Sedari SMA, Salim dipercaya oleh beberapa orang memiliki kelebihan yang tidak dimiliki orang lain, indigo atau semacamnya. Salim dipercaya oleh teman-temannya
di SMA untuk mengobati salah satu mereka yang kesurupan ketika merayakan tahun baru di sebuah villa. Nyali, pengetahuan, dan kemampuan Salim yang dipercaya sebagai anak indigo itu masih melekat di kepala teman-temannya, termasuk Ajis yang meneleponnya dengan sengaja berlandaskan alasan tersebut. "Kamu yakin dia bisa bantu saya?" tanya Ajis dengan penuh keraguan. "Tentu saja bisa. Dia udah terkenal sekalipun kamu gak tahu." "Ya, karena memang kamunya aja yang gak tahu," jawab Salim sembari bergurau. "Ya sudah, aku minta nomornya," kata Ajis. "Permasalahan ekonomi kamu akan selesai dengan pesugihan ini. Kamu bisa kaya dengan cepat, tapi ada syaratnya," ujar Ki Sueb. "Apa syaratnya, Ki?" tanya Ajis. "Sudah menjadi pantangan bagi saya untuk memberitahukan. Saya tahu apa yang berharga bagi kamu dan mau tidak mau harus kamu berikan," jawab Ki Sueb. Ajis tidak bisa memikirkan sesuatu yang berharga karena ia merasa yang ia miliki hanyalah itu-itu saja. Tidak mungkin juga Ki Sueb berenggut bisnis ikannya karena bagaimanapun pesugihan tersebut akan terbukti jika bisnisnya saja tidak ada. Ajis sepakat dengan apa yang dipinta oleh Ki Sueb dan memberikannya sebuah amplop berisi uang yang sudah dijanjikan. Pesugihan itu terbukti. Bisnis ikan milik Ajis yang semula sepi menjadi ramai bukan main. Jika sebelumnya pelanggan bisa dihitung jari, sekarang Ajis bisa mendapatkan 15-20 pelanggan dalam sehari. Belum lagi pelanggan tetap yang selalu berbelanja dengan jumlah besar di tokonya. Dalam waktu 2 bulan saja, Ajis mampu membesarkan toko ikan miliknya. Ia menyewa lahan kosong di samping rumahnya untuk membuka toko ikan yang lebih bagus dan luas, ditambah jasa pembuatan akuarium. Toilet itu hening, tapi Ajis tetap tidak bisa berpikir dengan tenang. Jantungnya berdegup dengan cepat dan dahinya dilumuri oleh keringat. Rumah itu tidak panas, namun Ajis sudah membayangkan bahwa dirinya berada di neraka. Meski begitu, ia memutuskan keluar kamar mandi dan memberanikan diri untuk menemui Ki Sueb. Pria tua itu sedang duduk sembari menyeruput segelas kopi hitam yang ditaruh di atas meja bersama berbagai macam kembang dan barang-barang kuno seperti batu dan kitab-kitab dengan tulisan yang tidak dipahami kecuali oleh dirinya sendiri. Ki Sueb sedang menyeruput kopi. Bukan rasa pahit yang ia rasakan, melainkan rasa sakit. Setelah beberapa detik ia baru sadar bahwa ada sebilah pisau yang menempel di lehernya. Darah muncrat tak tentu arah yang diiringi suara Ki Sueb yang sekarat. Adapun Ajis hanya memandangi Ki Sueb yang sebentar lagi tewas itu. "Terima kasih sudah menjadikanku kaya, tapi saya sama sekali tidak terima jika kamu merenggut nyawa pacar saya sebagai tumbal," ucap Ajis. Jadi si Ajis ini tidak terima setelah kematian pacarnya yang dijadikan tumbal oleh pesugihan ikan emasnya, dan akhirnya dia mendatangi sang dukun tersebut dengan membawa sebelah pisau. Kemudian pisau itu ditancapkan di leher sang dukun dan berkata si Ajis pada sang dukun itu dia tidak menerima kalau pacarnya itu yang menjadi tumbal pesugihannya. Dan akhirnya cerita ini selesai. Cerita dan nama hanyalah kebetulan. Jika ada kesamaan dan kebetulan, itu hanyalah kebetulan semata.